Kalau Anda sedang memasak di dapur, lalu tanpa sengaja tangan Anda menyentuh penggorengan yang panas, apa yang Anda lakukan? Anda akan secara spontan menarik tangan Anda dari penggorengan yang panas itu. Itu yang kita sebut dengan gerak refleks dari diri kita. Contoh lain dari gerak refleks ini, misalnya ada sesuatu yang datang pada mata kita, maka kita secara refleks menutup mata kita, atau dengan tangan kita melindungi mata kita yang sedang dalam bahaya itu. Semua manusia dilengkapi dengan insting atau naluri untuk mempertahankan hidup. Manusia memiliki yang namanya indera, dan indera ini juga berfungsi sebagai radar untuk mendeteksi adanya bahaya di luar diri kita yang bisa membahayakan kita. Gerak refleks itulah salah satu contoh dari bagaimana radar kita bekerja menghadapi bahaya yang datang pada kita. Naluri mempertahankan hidup kita bukan hanya pada level fisik, tapi juga terjadi pada level kejiwaan. Kedua-duanya sama, yaitu mempertahankan hidup ini. Contoh kasus dalam level kejiwaan. Misalnya seorang ayah yang tiba-tiba menerima kabar bahwa anaknya mati. Maka bisa saja reaksinya yang pertama adalah dia menangis meraung-raung, menangisi kepergian anaknya itu. Mungkin dia pingsan dan seterusnya. Tapi bisa juga reaksinya sama sekali lain. Reaksinya dia sama sekali tidak menangis dan terus melakukan pekerjaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Reaksi kejiwaan semacam ini dia sebenarnya sedang menutup dirinya dari berita yang dia tahu akan menghancurkan hidupnya itu. Ini adalah upaya mempertahankan diri dari bahaya kehancuran itu. Secara naluri dia melakukan itu. Dad, I'm sorry. David died, Dad. I'm sorry. No, that's not true. Tell me that's not true. I'm sorry, Dad. No. Kita memiliki rasa takut terhadap bahaya-bahaya yang mengancam baik fisik maupun kejiwaan kita. Rasa takut itu adalah bagian dari naluri untuk mempertahankan hidup. Ketakutan itulah juga yang dirasakan oleh para murid sesudah Yesus mati di Golgota. Mereka yang membunuh Yesus tidak berhenti pada Yesus. Mereka mencari juga murid-muridnya, para pengikutnya. Sehingga para murid, mereka ketakutan dan mereka bersembunyi di ruangan yang tertutup. Ruangan tertutup adalah gambaran dari ketakutan itu sendiri. Kehancuran para murid bisa sangat dimengerti karena mereka sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidupnya pada Yesus. Bahkan mereka meninggalkan segala-galanya untuk Yesus. Sehingga tidak bisa kita bayangkan bagaimana hancurnya mereka ketika guru yang mereka sangat agungkan, yang mereka percaya bahwa dia adalah Tuhan, mati seperti itu. Tapi yang menarik, coba Anda perhatikan. Meskipun kemarin Yesus mati, mereka toh masih berkumpul. Karena mereka biasa berkumpul. Mereka masih melanjutkan perkumpulan ini. Barangkali karena dengan berkumpul mereka lebih bisa berbagi beban, itu mungkin. Mereka bisa saling menghibur, saling menguatkan, dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Dan mereka masih berkumpul, meskipun guru yang membuat perkumpulan itu ada sudah mati. Nah, dalam konteks ini, saya bisa mengerti kenapa Thomas tidak hadir pada peristiwa pertama ketika Yesus muncul di perkumpulan ini. Thomas kan tidak ada di sana. Tapi saya bisa mengerti hal ini. Saya bisa membayangkan Thomas juga mungkin diundang untuk datang. Tapi mungkin dia mengatakan, untuk apa? Ngapain gua datang ke situ?
dia udah mati. Yesus itu sudah mati. Untuk apa kita kumpul-kumpul lagi? Untuk apaan? Dan dalam ekspresi semacam ini, saya membayangkan bahwa Thomas sedang dalam keadaan sangat kecewa dengan Yesus. Seolah-olah dia dibohongi oleh Yesus. Katanya Allah, kok mati kayak begini? Allah apaan kayak begini? Thomas adalah mewakili orang-orang yang merasa kecewa dengan Yesus. Mengapa dia bisa kalah seperti itu di hadapan para pembunuhnya? Anda pasti sering lihat film. Dalam film, biasanya ditampilkan si tokoh yang baik. Nah, si tokoh yang baik itu, biasanya di tengah-tengah film atau di awal film, dia mengalami kekalahan-kekalahan. Lalu kita mengatakan, tenang aja, nanti jagoannya menang terakhir. Kita bilang begitu. Lalu itu kita buat juga dalam cara kita melihat pekan suci. Kita secara tidak sadar seolah-olah membagi masa-masa dalam pekan suci itu sebagai dua momen dari hidup Yesus. Yang pertama adalah momen kekalahan. Ketika dalam peristiwa penyaliban itu, kenapa? Karena kita melihat bagaimana Yesus itu kalah. Dia dihina seperti itu dalam perjalanan ke Golgota. Tapi kita mengatakan tenang aja, nanti Yesus menang kok waktu dia bangkit. Dia sekarang lagi kalah, tapi nanti dia akan memenangkan ini semua. Benarkah seperti itu? Saya kasih tahu pada Anda bahwa Yesus itu tidak pernah kalah. Dia menang besar dalam peristiwa penyaliban itu. Ketika Yesus dihina, dia dihajar, dipukul, diludahi, dan diperlakukan sehina itu, Yesus sama sekali tidak membalas. Itulah kemenangan Yesus yang pertama. Dan iblis frustasi dengan hal itu, karena Yesus tidak membalas sama sekali. Tapi Anda tahu kemenangan terbesar Yesus, yang lebih besar daripada sekedar tidak membalas? Kemenangan terbesar Yesus, ketika di atas salib, dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kemenangan Yesus. Dan Yesus tidak pernah kalah, sekalipun dia tidak pernah kalah. Tapi mata manusia di dunia ini melihatnya sebagai kekalahan. Karena dunia melihat secara berbeda bagaimana Allah Bapa, bagaimana surga melihat apa yang terjadi pada Yesus. Dan dalam situasi ketakutan dan kehancuran seperti itu, Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan mengatakan damai sertamu. Anda bisa bayangkan sukacita yang terjadi pada saat itu. Sukacita yang terjadi tanpa Thomas di situ. Lalu tidak heran para murid yang lain buru-buru memberitahukan Thomas tentang apa yang terjadi. Tapi apa reaksi Thomas? Thomas adalah seseorang yang sedang kecewa pada Yesus ketika para murid yang lain memberitakan kabar penampakan Yesus kepada mereka. Sehingga tidak heran reaksi Thomas seperti orang yang menolak itu. Dia mengatakan, Allah, kalau saya tidak tusukkan jari saya ke bekas lukanya, saya nggak akan percaya. Dia tidak seketika itu juga percaya pada mereka. Dia menolak itu. Mengapa? Karena dia nggak mau dilukai 2 kali. Cukup Yesus lukai saya 1 kali, kecewakan saya 1 kali. Kamu jangan bikin berita bohong yang membuat saya harus kecewa 2 kali. Itu seolah-olah yang mau dikatakan oleh Thomas. Tapi toh, meskipun dalam keadaan seperti itu, meskipun Thomas mengatakan hal seperti itu, toh di dalam hatinya masih tersimpan satu kepercayaan. Jangan-jangan apa yang mereka katakan ini benar. Jangan-jangan Yesus benar-benar bangkit dan hidup kembali. Dia toh masih memiliki itu dalam kehancurannya. Itulah sebabnya di pertemuan berikutnya, Thomas memutuskan untuk hadir.
Dan dia melihatnya. Dia melihat Yesus, guru yang sangat dia kasihi, hidup dan ada di sana. Dan ketika Yesus menunjukkan bekas luka-lukanya dan mengatakan kepada Thomas, "Thomas, masukkan sekarang jarimu ke dalam bekas lukaku. Dan kamu, Thomas, jangan kamu tidak percaya lagi kepadaku." Dan seketika itu juga Thomas menangis di hadapan Yesus dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini bukan sekedar tangisan dari seorang yang menyesali apa yang telah dia buat, tapi juga sebuah tangisan sukacita bahwa apa yang dia kira selama ini adalah salah, bahwa Yesus itu tidak pernah kalah. Dia memenangkan semuanya. Keraguan Thomas seringkali juga menjadi keraguan kita. Ketika kita dikepung oleh banyak ketakutan dan kekhawatiran akan hidup di dunia ini. Ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, ketika kita merasa sendirian dalam ketakutan, kita menjadi lumpuh dan iman kita hilang seperti Thomas. Yesus mengatakan bahwa inilah aku, kamu bisa menyentuhku, aku ada. Janganlah kamu tidak percaya lagi kepada aku, melainkan percayalah padaku. Dan Yesus mengatakan kepada Thomas, "Thomas, karena kamu melihat aku, lalu kamu percaya." Lalu dia mengatakan kepada siapa? Kepada kita. Yesus mengatakan, "Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Dan itu adalah kita. Karena kita tidak pernah melihat Yesus, tapi kita percaya. Dan kita ingin terus percaya hingga akhir hidup kita.